Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Julianda, NPM 2504188. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia, NPM 250410023. Halo, perkenalkan nama saya Lim, NPM 2504 10123 ya. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Aini dengan NPM 2504169. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan singkat tentang kajian komponen bahan kimia pangan. Dengan menganalisis interaksi protein, karbohidrat, lemak dalam kondisi pemanasan dan pengolahan. Menjelaskan dampaknya terhadap viskositas, emulsi, tekstur, dan stabilitas produk. Karbohidrat diidentikan dengan warna biru tua karena hasil reaksi uji kimia, khususnya uji iodin atau uji Lugol. Alasan karbohidrat identik dengan warna biru tua karena amilum atau pati, salah satu jenis karbohidrat, bereaksi dengan larutan iodin, I2 atau Ki, dan menghasilkan warna biru tua. Dalam uji bioret, larutan yang mengandung protein akan berubah menjadi warna ungu. Itu adalah hal yang paling umum dilakukan sekolah atau laboratorium untuk mengidentifikasi warna dari protein. Lemak itu identik dengan warna kuning pucat karena ciri khasnya dari lemak tersebut. Contohnya lemak hewani dan lemak tubuh. Protein adalah zat gizi pembangun yang berfungsi sebagai pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pembentukan enzim serta hormon. Lemak adalah zat gizi yang berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ, serta pengatur suhu tubuh. Menganalisis interaksi antara karbohidrat, protein, lemak dengan kondisi pemanasan dan pengolahan dalam roti gandum. Roti gandum adalah sebagai produk pangan yang berbasis adonan tepung. Selain itu, roti gandum menjadi makanan praktis untuk sumber energi, sehingga roti gandum terus menjadi bahan pangan yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi karbohidrat ditambah protein. Reaksi ini menghasilkan reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi pada suhu tinggi di permukaan roti yang menghasilkan warna coklat keemasan, aroma dan rasa yang khas saat dipanggang. Gula pereduksi dari pati ditambah gugus amino dari protein menghasilkan senyawa aroma kompleks. Interaksi karbohidrat dan lemak. Lemak menyelimuti granula pati dan memperlambat gelatin, membuat tekstur lebih lembut dan tidak mudah mengeras. Lemak menghambat retrogradasi pati sehingga roti tidak cepat basi. Interaksi protein Dan lemak. Lemak melapisi gluten yang dapat mengurangi ikatan antar protein serta membuat tekstur roti menjadi lebih lembut. Bila terlalu banyak lemak, roti bisa kurang mengembang dan karena gluten tidak cukup kuat untuk membentuk jaringan. Saat roti gandum dipanaskan, karbohidrat membentuk struktur krom dan penyumbat warna melalui karamelisasi dan miliar. Protein membentuk jaringan gluten dan mengeras saat dipanaskan dan memberi struktur roti. Lemak meleleh dan menghaluskan struktur, mengatur kelembutan serta membantu aroma. Interaksi karbohidrat, protein, lemak
saat pengolahan roti gandum. Dalam pengolahan roti gandum, karbohidrat menyediakan gula untuk fermentasi, membentuk struktur tekstur, dan menciptakan warna atau aroma melalui karamelisasi dan mailat. Protein membentuk gluten yang menahan gas dan mengokohkan struktur dari roti saat dipanggang. Lemak ialah melembutkan adonan, mengendalikan kekuatan gluten, dan memberikan tekstur lembut, serta memperlambat pengerasan roti. Dampak terhadap viskositas, emulsi, tekstur, dan stabilitas produk. Yang pertama ada dampak viskositas dari karbohidrat. Adonan menjadi tebal, membantu struktur dasar adonan. Dampak viskositas pada protein menambah viskositas beserta elastisitas yang membuat adonan tidak kental tetapi dapat menahan gas. Lemak mengurangi kekentalan berlebih karena dapat membuat adonan lebih fleksibel, sehingga pada saat diaduk akan menjadi lebih mudah dibentuk. Dampak emulsi. Dampak emulsi pada adonan, yang berarti emulsi adalah kemampuan sistem untuk menstabilkan lemak dan air. Sehingga lemak dapat tersebar merata pada adonan roti. Emulsi dapat membuat roti lebih lembut, berpoli halus, dan volumenya lebih tinggi. Lemak yang terbentuk tetapi kurang stabil dibanding roti putih dapat menyebabkan volume roti lebih rendah, tekstur lebih padat, namun penambahan lemak, pengadukan optimal, dan penggunaan improver bisa mengembalikan stabilitas emulsi. Dampak struktur dari interaksi karbohidrat, protein, dan lemak membuat roti gandum memiliki sifat yang cenderung lebih padat, pori lebih kecil dan tidak seragam, Lemah lebih kasar, volumenya lebih rendah, dan teksturnya lebih kenyal dan berat. Namun, penambahan lemak pada waktu yang tepat dan hidrasi yang cukup dapat memperbaiki struktur tersebut. Dampak stabilitas produk. Stabilitas produk meningkat karena ada interaksi ketiganya. Stabilitas produk mencakup daya simpan, kelembutan, volume yang tetap, tekstur yang tidak mudah mengeras, serta ketahanan fisik terhadap kerusakan. Contoh stabilitas produk seperti ini. Stabilitas karbohidrat adalah tapi gandum menyerap air dan menyetabilkannya selama proses pemanggangan dan menjadikannya lebih stabil dari sisi kelembapan. stabilitas protein, gluten menahan gas, dan menjaga volume roti dalam pemanggangan yang membuat struktur roti lebih kuat serta tidak kempes saat dingin. Stabilitas lemak itu membantu roti tetap empuk bahkan setelah penyimpanan. Roti dapat stabil. Stabilitas yang artinya membuat roti tetap lembut, tidak mudah basi, tekstur yang tidak berubah drastis, serta tidak mudah runtuh. Stabilitas produk dapat muncul karena ketiga komponennya saling mendukung, membentuk struktur yang kuat dan tahan terhadap perubahan. Karbohidrat yaitu pati gandum menyerap air sehingga menjaga kelembapan roti. Dalam protein, saat proses pemanggangan, gluten akan mengeras dan membuat kerangka yang elastis, membuat bentuk roti menjadi kokoh. Lemak yaitu melapisi gluten yang membuatnya tidak terlalu keras. Ya. Bagaimana jika interaksi ketiganya dalam roti belum stabil? Jika interaksi karbohidrat dan protein lemak dalam roti gandum tidak stabil, maka kualitas roti akan menurun drastis. Interaksi karbohidrat, protein, dan lemak tidak stabil, maka roti gandum akan menjadi bantat, cepat keras, kering, volume kecil, struktur tidak kokoh, struktur kasar, pori berantakan, daya simpan yang pendek. Stabilitas interaksi sangat penting
sehingga roti gandum dapat lebih lembut, stabil, dan berkualitas baik. Contoh roti yang tidak stabil seperti ini nih. Sekian dari kelompok 9, presentasi singkat tentang kajian interaksi komponen pangan roti gandum. Terima Terima kasih. Terima kasih. Tadi aku begini loh, aku udah mulai. Alah.